selamat datang di catatan saya. Hari ini, mari kita lihat dunia tumbuhan dengan cara baru. Coba perhatikan taman, pinggir jalan, atau pot kecil di rumah Anda. Ada kehidupan tumbuhan yang tumbuh diam-diam di sekitar kita. Seringkali kita anggap tumbuhan hanya sebagai hiasan atau peneduh. Padahal, setiap daun dan batang punya cerita luar biasa. Tumbuhan hadir dalam jutaan jenis, dari pohon beringin yang besar hingga tanaman sirih yang merambat. Ada yang berbunga indah, ada yang buahnya kita makan setiap hari. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana ilmuwan mengenali semua jenis tumbuhan? Jawabannya, klasifikasi. Klasifikasi adalah cara kita mengelompokkan tumbuhan, seperti menyusun buku di perpustakaan. Ini langkah pertama untuk memahami dunia hijau di sekitar kita. Mengelompokkan tumbuhan bisa jadi petualangan seru, bukan sekadar pelajaran biologi. Anda tak perlu jadi ahli botani, cukup rasa ingin tahu dan kemauan mengamati. Dengan memperhatikan ciri sederhana, kita bisa membedakan satu tanaman dengan lainnya. Ini seperti belajar bahasa alam, melalui bentuk daun, biji, dan akar. Mari kita mulai perjalanan ini sebagai detektif alam. Petunjuknya, bentuk daun dan jumlah keping biji. Dengan dua hal ini, Anda akan melihat taman sebagai komunitas beragam, bukan sekadar kumpulan hijau. Siap membuka mata dan melihat lebih jeli? Mari kita mulai. Sekarang, fokus pada petunjuk pertama daun. Daun bukan sekadar hiasan, tapi dapur tempat fotosintesis terjadi. Selain vital, daun juga menyimpan identitas tanaman. Coba petik satu daun, perhatikan bentuk, tepi, dan pola tulang daunnya. Tulang daun seperti sidik jari, unik untuk setiap keluarga tanaman. Pola tulang daun adalah kunci utama klasifikasi. Ada beberapa pola dasar yang mudah dikenali. Dengan melihat pola ini, kita bisa menebak kelompok besar tanaman. Pola tulang daun sering terkait dengan ciri lain, seperti sistem akar atau jumlah kelopak bunga. Satu petunjuk bisa mengarah ke petunjuk lain. Itulah keindahan klasifikasi. Alam selalu punya pola dan keteraturan. Lain kali Anda di taman, amati daun mangga, singkong, rumput, atau pisang. Perhatikan perbedaan tulang daunnya. Setiap helai daun adalah buku cerita yang menunggu dibaca. Dengan mata terlatih, Anda akan menemukan keunikan di setiap daun. Inilah langkah awal menjadi detektif tumbuhan. Siap membaca cerita dari sehelai daun? Mari kita kenali 4 pola utama tulang daun. Pertama, menyirip seperti sirip ikan, satu tulang utama dengan cabang ke samping. Contohnya, daun mangga, jambu, rambutan. Kedua, menjari seperti jari tangan, beberapa tulang besar menyebar dari pangkal. Contoh, daun singkong, pepaya, kapas. Ketiga, sejajar, tulang daun lurus dari pangkal ke ujung, sejajar satu sama lain. Contoh rumput, jagung, padi, tebu. Keempat, melengkung, tulang daun besar melengkung mengikuti tepi daun, bertemu di ujung. Contoh, daun sirih, gadung, genjer. Setiap pola punya fungsi dan ciri khas. Menyirip dan menjari biasanya pada daun lebar. Sejajar pada daun panjang dan sempit. Melengkung memberi bentuk khas seperti hati atau oval. Pola ini adalah kunci awal klasifikasi tumbuhan. Dengan mengenali pola, Anda bisa mulai mengelompokkan tanaman. Cobalah amati daun di sekitar Anda. Bandingkan polanya. Setiap pola adalah petunjuk identitas tanaman. Ini membuat pengamatan tumbuhan jadi lebih seru. Pola tulang daun membuka pintu ke dunia klasifikasi. Anda tak perlu hafal nama, cukup kenali polanya. Dunia tumbuhan jadi lebih mudah dipahami. Siap membedakan pola-pola ini di alam? Mari lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang, kita bahas 2 kelompok besar tumbuhan, monokotil dan dikotil. Hampir semua tumbuhan berbunga masuk ke salah satu kelompok ini. Monokotil, biji 1 keping, dikotil, biji 2 keping. Dikotil punya 2 keping biji, seperti kacang tanah yang mudah dibelah. Ciri dikotil akar tunggang, daun menyirip menjari, bunga kelopak mapata 5, batang bercabang. Contoh dikotil, mangga, durian, cabai, tomat, mawar. Monokotil, biji 1 keping, seperti jagung atau padi. Ciri monokotil akar serabut, daun sejajar melengkung, bunga kelopak 3, batang tidak bercabang. Contoh monokotil, padi, jagung, kelapa, rumput, anggrek. Perbedaan ini jadi dasar klasifikasi modern. Dengan mengenali ciri-ciri ini, Anda bisa mengelompokkan tanaman dengan mudah. Tak perlu hafal semua nama, cukup pahami konsep dasarnya. Mari lihat lebih dalam manfaat klasifikasi ini. Ciri monokotil dan dikotil tak hanya soal akar dan daun. Daun sejajar melengkung, monokotil. Daun menyirip menjari, dikotil. Bunga monokotil kelopak 3, dikotil kelopak 4-5. Batang monokotil beruas, dikotil bercabang. Memahami perbedaan ini seperti punya peta dunia tumbuhan. Saat bertemu tanaman baru,
Amati daunnya, batangnya, dan bunganya. Anda bisa menebak kelompoknya tanpa hafal nama ilmiah. Ini dasar taksonomi tumbuhan modern. Pengetahuan ini praktis, membantu merawat, memilih pupuk, hingga memperbanyak tanaman. Setiap tanaman jadi potongan puzzle yang menarik untuk dipecahkan. Dunia tumbuhan kini lebih mudah dipahami. Mengapa repot mengelompokkan tumbuhan? Klasifikasi memberi pemahaman lebih dalam, bukan sekadar menikmati keindahan. Dengan klasifikasi, kita tahu hubungan kekerabatan antar tanaman. Di pertanian, pengetahuan ini membantu memilih herbisida yang tepat. Di dunia medis, klasifikasi mempercepat penemuan obat dan menghindari racun. Klasifikasi juga membantu memahami sejarah evolusi tumbuhan. Ilmu ini berdampak nyata di kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar teori, tapi alat untuk memanfaatkan dan melestarikan alam. Dengan klasifikasi, kita membaca sejarah dan potensi dunia tumbuhan. Inilah dasar untuk menjaga dan memanfaatkan alam secara bijak. Apa yang kita bahas baru permulaan. Klasifikasi daun dan biji adalah langkah awal. Ahli botani menggunakan metode lebih canggih, bahkan DNA. Tapi, mulai dari yang sederhana sudah cukup untuk belajar. Jadikan pengetahuan ini pemicu rasa ingin tahu. Amati, hitung kelopak bunga, tebak jenis akar dari daun. Setiap pengamatan adalah kesempatan belajar. Bagikan pengetahuan ini ke orang sekitar. Ubah cara pandang terhadap daun, maka Anda akan melihat ekosistem dengan cara baru. Teruslah membaca, bertanya, dan menjelajah dunia tumbuhan. Karena di setiap sudut selalu ada cerita menunggu diungkap. Mari terus belajar, karena dunia ini terlalu menarik untuk dilewati tanpa memahaminya.